Sudah lebih dari 1000 chapter berlalu dan akhirnya Oda membuka satu tabir yang paling dijaga ketat dalam sejarah dunia One Piece. Apa yang sebenarnya dilihat oleh Rocks the Sebaik di dalam ruangan bunga? Kenapa keberadaan Im-sama harus disembunyikan selama 800 tahun? Nah, dan dalam video kali ini kita akan bongkar semua poin menarik yang ada pada chapter 1155. Apa yang ditargetkan sebenarnya oleh Rocks untuk masuk ke ruangan bunga milik Im-sama? Siapa sebenarnya Davy Jones yang dimaksud oleh Rocks? Dan mengapa kata-kata Sengoku dulu menjadi kunci dari segalanya? Yup, seperti biasa, siapkan cemilan favorit kalian dan langsung saja kita akan bongkar semua apa yang terjadi pada inti poin dari pembahasan chapter 1155 ini. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan mulai pembahasan kali ini dengan mengingat kembali perkataan dari Sengoku tentang Rocks the Sebaik. Dulu Sengoku berkata bahwa Rocks ini berani melanggar tabu yang bahkan tak pernah disentuh oleh siapapun di dunia ini. Nah, sekarang seiring makin terbukanya lapisan rahasia dari pemerintahan dunia, kita baru mulai memahami tabu yang dimaksud oleh Sengoku bukan soal moralitas, melainkan soal pengetahuan. Rocks menemukan Im-sama, sosok yang tak boleh diketahui oleh siapapun. 56 tahun yang lalu, Rocks ini melakukan sesuatu yang bahkan para Tenryubito pun tak pernah berani lakukan. Ia menemukan bahwa di balik Gurusei ada entitas lain yang menjadi pusat dunia, seseorang atau sesuatu yang bernama Imu. Dan saat itu juga Rocks sadar bahwa Raja Dunia itu nyata dan dia bukanlah simbol, dia makhluk hidup, dia penguasa tunggal. Akhirnya tabu pun dilanggar dan Rocks tidak hanya tahu tentang Im-sama, dia pun menantangnya di ruangan bunganya. Inilah alasan Rocks harus dimusnahkan di God Valley. Pemerintahan dunia tidak takut pada kekuatan dari Rocks. Mereka takut akan informasi yang dia bawa. Mereka takut ia akan membocorkan eksistensi Im-sama kepada dunia dan membangkitkan kehendak sejati untuk menumbangkan langit. Itulah sebabnya di God Valley bukan hanya Rocks yang dihabisi, tapi juga semua aksinya, sebuah bekas luka dan semua jejak tentang siapa penguasa sejati dalam dunia ini. Dan kini, 56 tahun kemudian, satu demi satu petunjuk mulai kembali muncul. Dalam kata-kata lama Sengoku, akhirnya punya arti yang lebih dalam. Rocks adalah seseorang yang ingin menjadi Raja Dunia. Bukan karena ia ingin kekuasaan, tapi karena dia tahu siapa yang memegangnya. Im-sama sendiri melanggar tabu terbesar di mata dunia, duduk di singgasana kosong seperti yang diutarakan oleh Cobra, sebuah pengetahuan yang merenggut nyawanya. Ini menjadikan jumlah orang di luar Gurusei dan para kesatria suci yang mengetahui identitas asli Im-sama menjadi 7 orang. Doflamingo, Cobra, Sabo, Dragon, Ivankov, Arbel, dan terakhir adalah Rocks the Sebaik. Kita juga tak boleh mengesampingkan nama Teach dan juga Shanks yang disinyalir juga mengetahui masalah ini, karena masing-masing dari mereka memiliki caranya sendiri dalam mengakses informasi. Jadi tampaknya Rocks ini telah menyentuh lebih banyak tabu. Ia mencoba menguraikan poneglyph dan menyelidiki rahasia tentang abad kekosongan. Hingga melalui itu dia menyadari kebenaran tentang keberadaan musuh yang sangat brutal dan juga kuat di masa lalu. Nah, mungkin setelah bertemu dengan Im-sama, ia pun menghubungkan musuh itu dengan Im-sama, dan karena alasan itulah dia mungkin telah mengumpulkan di sekelilingnya sekelompok orang yang sangat kuat dan juga brutal, bersiap untuk menggulingkan dan mengambil alih tempatnya menjadi Raja Dunia. Sekarang menarik untuk masuk ke pembahasan terkait dengan Sebaik yang menyebut nama Davy Jones. Dia adalah penggemar berat dari Davy Jones. Dalam legenda maritim dalam dunia nyata, Davy Jones dikenal sebagai penguasa Loker Davy Jones, tempat mitos di dasar laut tempat jiwa-jiwa pelaut yang mati tenggelam terperangkap selamanya. Ia sering digambarkan sebagai roh kutukan lautan, makhluk setengah manusia, setengah laut, dan bahkan sebagai iblis laut itu sendiri. Nah, sekarang Oda tentu sangat suka mengambil mitologi dunia nyata dan menyulapnya ke dalam versi One Piece. Jadi, mengapa Sebaik menyebut Davy Jones di chapter 1155? Dalam mitologi laut dunia nyata, Davy Jones ini adalah penguasa lautan dan penguasa loker tempat jiwa-jiwa pelaut tenggelam. Sementara Calypso adalah dewi laut dari mitologi Yunani yang terkenal karena mencintai manusia, namun juga mengutuk mereka dalam cerita Pirate of the Caribbean. Calypso adalah kekasih dari Davy Jones yang kemudian dihianatinya, sehingga mengutuk balik Davy menjadi makhluk abadi penjaga lautan. Nah, bayangkan bila Oda Sensei terinspirasi dari cerita ini dan membalikannya dalam konteks One Piece.
Sekarang bagaimana jika Joy Boy ini adalah Davy Jones? Joy Boy dikenal sebagai pahlawan abad kekosongan. Ia memiliki koneksi kuat dengan laut yakni Poseidon, pulau-pulau seperti Fishman Island dan juga dunia bawah. Namun sekarang ia menghilang secara misterius dan janjinya kepada Putri Duyung tidak pernah terpenuhi. Sekarang bagaimana jika Joy Boy ini dihukum dan dikurung di dasar lautan, dijadikan legenda oleh pemerintahan dunia dengan nama baru yakni Davy Jones. Loker Davy Jones sendiri adalah kuburan bawah laut tempat jiwa-jiwa dikutuk. Pemerintahan dunia menutup kisah Joy Boy dan mengganti namanya dengan mitos kutukan laut agar tidak dicari. Davy Jones adalah Joy Boy dalam bentuk roh, entitas atau makhluk abadi yang dikutuk. Sementara itu, kita beralih ke sisi dari Im Sama. Im Sama yakni Calypso, istri Joy Boy yang berkhianat. Calypso sendiri dalam mitos mencintai Davy, tapi juga menghukumnya karena pengkhianatan. Im Sama ini digambarkan abadi, penyendiri, penguasa dunia dari bayangan dan tidak pernah terlihat tua. Nah, jadi Im Sama mungkin dulu adalah kekasih atau bahkan istri dari Joy Boy, seorang abadi seperti dirinya dan bahkan mungkin mantan dewi atau ras kuno dari bulan atau bangsa langit. Im Sama adalah Calypso dalam versi Oda, dulunya pendukung Joy Boy, tapi karena alasan tertentu, pengkhianatan, perbedaan pandangan ataupun tragedi, berbalik arah dan membantu 20 kerajaan menghancurkan Joy Boy. Dia bisa jadi menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi lautan dan juga sejarah, menyekel Joy Boy di bawah laut menjadi Davy Jones. Joy Boy kemudian bertransformasi menjadi makhluk kutukan atau bisa jadi ditidurkan di dasar lautan selama 800 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke kaitan dengan Sebex dan juga Kurohige. Sebex ingin membangkitkan Davy Jones ini karena tahu itu adalah wujud sejati Joy Boy, kunci untuk membalikan sejarah dunia. Teach juga sebagai pewaris kehendak Sebex mungkin akan mencoba menggabungkan kekuatan Davy Jones ini dan Calypso untuk mendominasi lautan, mengulang tragedi di masa lalu. Luffy bukan hanya reinkarnasi dari Joy Boy, tapi juga penerus yang bisa membebaskan Davy Jones, atau lebih tepatnya membebaskan dirinya sendiri dari kutukan di masa lalu. Im Sama yakni Calypso mungkin akan terguncang saat melihat Luffy karena itu akan membangkitkan konflik emosionalnya antara cinta lama dan kehendak kekuasaan abadinya. Jadi, pertarungan akhir bukan hanya tentang kekuasaan, tapi penebusan antara dua kekasih abadi yakni Joy Boy dan juga Calypso. Nah, jadi secara garis besar, mungkinkah Davy Jones ini adalah nama baru dari Joy Boy yang dikutuk dan dilupakan oleh dunia? Im Sama adalah Calypso yang dimana ini adalah rekannya yang mengabdikan kehancurannya. Sekarang, 800 tahun kemudian, cinta yang gagal itu akan meledak menjadi perang terakhir nanti. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal Davy Jones ini, namanya pertama kali disebutkan dalam kisah Foxy dan sayangnya banyak sekali yang mengira itu hanya isapan jempol belaka. Robin kemudian bercerita tentang legenda Davy Jones, menggambarkannya sebagai bajak laut yang dikutuk oleh iblis yang tertinggal di dasar lautan. Menurut legenda, setiap kapal yang tenggelam beserta dengan harta karunnya menjadi miliknya. Alur cerita ini pun menjadi dasar teori populer bahwa Rocks ini membentuk krunya melalui Davy Big Fight, sebuah kompetisi yang diadakan untuk menghormati Davy Jones. Kompetisi ini berlangsung antara kru bajak laut yang saling menantang dalam permainan tertentu. Kru pemenang berhak mengajak anggota kru yang kalah untuk bergabung tanpa keberatan. Pelanggaran aturan permainan pun dianggap pengkhianatan yang berujung pada kematian. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Sebex ini. Dia memilih anggota-anggota yang paling menonjol dari kru yang lain, memilih sekelompok orang yang tangguh yang kelak akan membangun kru yang paling kuat di dunia pada saat itu, dan membawa mereka menuju tujuan utamanya untuk menjadi raja dunia. Sementara itu, hubungan antara kru dari Rocks ini didasarkan pada kepentingan bersama. Ia memandang mereka sebagai alat yang tepat untuk mencapai tujuannya ini, dan mereka yakni krunya juga memandangnya sebagai tangga untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Dalam hal ini pun mereka tidak jauh dengan kru dari Kurohige kan, yang juga didasarkan pada prinsip yang saling menguntungkan, dan inilah yang kita lihat pada kru Teach. Mereka mengikutinya bukan hanya karena ia dilayani oleh kepentingan mereka, tapi juga karena mereka merasakan sesuatu yang ada di dalam diri Teach yang membuat mereka percaya pada kemampuannya untuk membantu mencapai apa yang mereka cita-citakan. Di chapter ini pun Harald menolak tawaran dari Sebex untuk bergabung dengannya karena sifat keras dan pemberontakan yang terhadap dunia tidak sesuai dengan ambisi damai dari Harald. Nah, tetapi sifat inilah yang menarik Loki kepadanya. Ia menemukan di dalamnya apa yang mengisi kekosongan di dalam hatinya, sehingga ia percaya bahwa cara untuk menyelamatkan dirinya dengan pemberontak terhadap seluruh dunia dan bahkan berusaha untuk yakni ingin menjadi kru dari Rocks.
Sementara itu di chapter ini juga Im Sama terlihat berdiri tegap, tenang dan meyakinkan meskipun moncong senjata dari Rox ini diarahkan padanya. Ini merupakan scene yang benar-benar dingin karena ketenangannya menunjukkan keyakinannya bahwa lawannya ini tak menimbulkan ancaman nyata baginya saat itu. Bahkan Rox menyadari hal tersebut, jadi dia memilih untuk mundur untuk menunggu kesempatan lain untuk kembali lebih kuat dan lebih mampu menghadapi lawan brutal seperti Im Sama. Maka dari itulah sepertinya ia merekrut orang-orang kuat untuk bergabung dengan krunya. Selain itu, apa yang dilakukan Rox ini benar-benar menakjubkan pada chapter ini. Pertama, ia menculik 5 raja, lalu menerobos masuk ke ruangan bunga, insiden pertama dan satu-satunya dalam sejarah. Lalu mengancam Im Sama, membunuh seorang laksamana dan bertempur dengan raksasa terkuat. Semua kejadian ini ada pada hari yang sama. Tak lama kemudian ia pun menyerang kapal dari Naga Langit dan menjarah semua yang ada di dalamnya, lalu menghancurkan salah satu gerbang keadilan, dan semua amukan ini dilakukan atas dirinya sendiri. Jadi bisa dibilang ya, Rox ini adalah sebuah pasukan di dalam tubuh seorang pria. Jadi tidak heran jika orang-orang tangguh seperti Roger dan juga Garp bersekutu melawannya untuk mengakhiri kebrutalan yang dia lakukan di Garbale. Kemudian, jika Rox tak ditakdirkan untuk kembali ke Marejo untuk memenuhi janjinya kepada Im Sama, putranya bertekad untuk melakukan ambisinya agar Pulau Beehive lebih diakui secara resmi oleh pemerintahan dunia. Jika ia berhasil mencapai keinginannya, ia akan menjadi raja yang diakui dan berhak menghadiri Reverie secara legal. Nah, ambisi Rox mungkin telah terkubur di lebah dewa, tapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Ia berpindah bentuk, berpindah nama, dan mungkin kini hidup dalam sosok Marshal D. Teach. Bukan kebetulan jika Teach juga membawa nama D, memiliki 2 kekuatan buah iblis dan berambisi mengguncang tatanan dunia seperti pendahulunya. Ia bukan hanya seorang bajak laut, tapi mungkin cerminan dari kehendak Rox yang belum selesai. Nah, untuk hal ini kita akan bahas detail di video berikutnya ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, dan terima kasih sudah bersama-sama mendengar analisis chapter 1155 ini. Yup, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jagar. Mari kita berlabuh.